Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas ya. Jadi kita interaksinya melalui chat ya, teman-teman ya, saudaraku, keluargaku. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususin ya Allah, hari ini ya Allah, pada siang hari yang bahagia ini ya Allah, kami berkumpul di Zoom meeting ini ya Allah. Kami sangat bersyukur padamu ya Allah, Engkau masih berikan nikmat iman, Islam, masih banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, hari ini, siang hari ini ya Allah, kami berkumpul di ruang Zoom ini untuk belajar bersama-sama, untuk mendapatkan ilmu dari Engkau ya Allah. Jadikan temuan kami ini ya Allah, temuan yang Engkau ridhoi ya Allah. Kami bisa sama-sama belajar di sini, sama-sama untuk bisa berubah nantinya ya Allah, untuk menjadi lebih baik. Ya Allah, kami ini hanyalah makhluk yang hina ya Allah, banyak salah dan dosa, banyak hal-hal yang kami salah dalam melakukannya ya Allah. Semua karena kesalahan kami ya Allah. Dalam hidup ini kami mungkin hanya mengandalkan hawa nafsu kami ya Allah, sehingga kami banyak melakukan hal-hal yang Engkau tidak seharusnya tidak kami lakukan, yang larang tapi kami masih lakukan ya Allah. Untuk itu kami hadir ya Allah di majelis ilmu masuk hari ini ya Allah, untuk mendapatkan cahaya-Mu ya Allah, untuk bisa belajar, untuk bisa menerima hidayah Allah. Jadikan ya Allah pertemuan kami ini untuk berkah ya Allah. Jadikan hati-hati kami ini ya Allah, kalau keras, kalau kosong, hampa, bisa nantinya ya Allah penuh dengan cahaya-Mu ya Allah, penuh dengan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dalam kehidupan kami ini ya Allah, kami ada saja menghadapi masalah demi masalah, keinginan yang tidak terwujud, hajat yang tidak tercapai ya Allah. Masih ada mungkin di antara kami ya Allah yang utangnya belum lunas ya Allah,
Ada mungkin antara kami yang belum punya jodoh, sudah mau menikah, tapi sampai sekarang masih kesulitan ya Allah. Bahkan ada yang sampai terjerat utang riba, yang dosanya alhamdulillah. Dan dalam kondisi ekonomi sekarang, banyak yang merasakan kesulitan demi kesulitan untuk meraih apa yang diinginkan. Uang yang susah untuk didapatkan, sementara banyak pengeluaran. Tapi entah kenapa ya Allah, kami sulit untuk mendapatkan itu semua. Untuk itu kami mohon padamu ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, apakah mungkin karena selama ini masih kami sibuk dengan dunia ini ya Allah? Kami sibuk dengan mengutamakan hawa nafsu kami ya Allah. Padahal kami sudah bekerja keras, banting tulang, tapi tidak ada sesuai harapan kami masih ya Allah. Masih belum terwujud apa yang kami inginkan. Hajatku jauh dari harapan. Ya Allah, untuk itu kami hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Kami siap untuk selalu belajar ya Allah. Kami siap untuk selalu menimba ilmu-Mu ya Allah, mendapatkan hidayah. Kami siap untuk memuhasabah diri kami, mengkoreksi diri kami dengan belajar ini ya Allah. Karena kami sadar ya Allah, tapi kami ada kesalahan. Karena masih ada di luar sana yang kami lihat, mereka mendapat keberuntungan. Mereka memiliki apa yang mereka inginkan, tapi yang tidak dapat kami inginkan saat ini, Allah. Itu kami ingin, ya Allah. Apakah hal-hal yang mungkin kami tidak ketahui selama ini? Mungkin ada jawabannya dari majelis-majelis ilmu ini, ya Allah. Bisa jadi karena ada pola pertolongan dari-Mu ya Allah yang belum kami ketahui ya Allah. Semoga ya Allah dengan kami selalu mengejar ilmu dari-Mu ya Allah, kami bisa mendapatkan petunjuk-Mu ya Allah. Semoga kami nantinya juga bisa seperti mereka. Bahkan kami bisa gunakan untuk yang lebih baik untuk di jalan-Mu ya Allah. Semoga Engkau berikan keajaiban-keajaiban dari-Mu ya Allah kepada kami. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku, ya, keluargaku semua di sini. Ya, saya mungkin agak sedikit berbeda ya kalau teman-teman lihat. Ya, kalau sekarang ini entah kenapa saya ini tidak seperti biasanya memang. Bahkan menghadapi teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini, itu rasanya seperti keluarga saya sendiri. Ini teman-teman itu adalah keluarga saya, kalau teman-teman berkenan. Kita satu keluarga. Saya ingin ya mendoakan sama-sama ya, apa yang kita punya keinginan, masalah, semoga Allah bantu. Dan saya bukanlah orang yang hebat, saya bukanlah seorang ustadz, saya bukanlah seorang orang yang ya teman-teman mungkin kalau tadinya mikir, wah mungkin dulu saya senang ya dipanggil dengan coach, dipanggil seorang trainer. Tapi entah kenapa itu semua hilang. Saya hadir di sini di hadapan teman-teman hanyalah seorang hamba Allah yang ada apa-apanya. Ini hanya karena izin Allah, hamba bisa menyampaikan ini. Dan juga kawan-kawan keluargaku di sini hadir juga atas izin Allah. Dan teman-teman lah yang dipilih oleh Allah yang terbaik mau belajar bersama dengan saya di sini. Sekali lagi saya betul-betul kali ini ya mohon maaf ya kalau ada yang melihat saya berbeda. Karena jujur untuk menyampaikan ini saja, saya merasa belum siap, belum pantas, belum bisa.
Karena nggak seperti saya biasanya. Mungkin teman-teman yang kenal saya merasakan itu ya. Karena kalau mungkin teman-teman tahu trainer, coach, ya motivator, karena saya juga sebagai spiritual motivator sebelumnya, itu bahasanya dengan menggelora, berkobar-kobar, berapi-api, penuh semangat, dan cepat. Ya, itu semua emang disiapkan. Tapi di sini, saya kembalikan semuanya kepada Allah. Saya berserah kepada Allah. Jadi bagaimanapun saya hari ini, teman-teman, kawan-kawanku, keluargaku semua di sini, kalau kawan-kawan lihat Rahmat kok seperti ini, tidak seperti Rahmat yang selama ini, ya saya tidak peduli. Biarlah mungkin saya tidak sesuai harapan teman-teman, jelek atau bagaimana penampilan saya tidak sesuai dengan yang mungkin dibayangkan sebelumnya. Saya tidak lagi melihat itu, teman-teman. Karena selama ini banyak di antara kita, termasuk saya, menyandang label. Ya, saya nggak pantas. Semua itu milik Allah. Makanya saya sekarang hanya ingin di hadapan Allah, ya Allah. Aku ingin Engkau senang, ya Allah, dengan apa yang sampaikan, ya Allah. Dakwah, ya Allah. Menjadi poros hidupku, ya Allah. Itulah, teman-teman. Mungkin ada sedikit perubahan. Ya, saya siap. Ya, bismillah, saya akan berusaha menyampaikan yang terbaik tetap. Tapi semua saya serahkan sama Allah. Karena di sini saya minta temani sama Allah. Insya Allah, teman-teman yang hadir di sini kita bertemu ya karena Allah semuanya dan atas izin Allah. Mungkin teman-teman suara saya masih agak menggema atau sudah oke? Boleh dicek karena ini ada tadi MAZ ya, terima kasih informasinya masih menggema ya. Berarti saya harus menjauh barangkali ya. Oke. Kalau sekarang semoga cukup ya. Menggema ya. Nah, ini musik memang di sini kita ikut berperan, jadi ya kita coba ya. Baik, semoga menggemanya di sini. Ini nggak tahu nih ya. Ya, Bismillah lah. Kita coba ini di sini hujan ya. Alhamdulillah mendapat rahmat. Ya, semoga kita semua mendapat rahmatnya. Ya, di sini juga saya menyampaikan the fundamental of miracle life. Saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman, ya, karena semua itu ada kunci dalam menjalani kehidupan ini, di mana ada kunci menjalani hidup untuk melakukan keajaiban-keajaiban. Semoga Allah kasih pertolongan itu pada kita untuk kita semua, dan juga sesuai dengan harapan ya kawan-kawan semua hadir sini insyaallah. Baik ya, semoga suara menggemanya sudah hilang dan saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk materi ini saya mohon dengan sangat, karena kita di sini bersama-sama belajar, bukan hanya saya ingin memberikan ilmu saya, tidak, sama-sama belajar. Ya, untuk itu bersama-sama kita ikuti ajakan kebaikan ini. Ajakan kebaikan ini untuk kita bersama, ya, agar 100% kita punya komitmen bersama. Apa itu? Berikut ini, ya, untuk menjadi perhatian kita bersama, ya, 100% kita semoga bisa menjalankannya. Yang pertama, kita ikhlas, ya. Ikhlas di sini membuka kamera jika memang tidak berhalangan, ya, dan mungkin juga karena kuota, nggak apa-apa. Yang penting kita menjaga aurat. Ya, saya doakan, karena kalau kita buka kamera tentunya lebih enak ya kelihatan. Ya, saya doakan semoga yang lihat kamera betul-betul nanti karena banyak kuota menjadi orang kaya. Ya, semoga juga mendapatkan rezeki berlimpah. Ya, semoga juga mendapatkan apa yang diimpiannya terwujud semuanya. Amin. Nah, terus yang nggak buka kamera gimana dong? Ya, mau doa juga ya, semuanya dapat doa sama ya. Semoga kita semua yang hadir sini, ya, diberkahi oleh Allah, mendapat ilmu yang bermanfaat. Cukup doanya itu. Ya, insya Allah sama ya, semuanya dapat rezeki ya. Ya, karena yang dapat buka kamera kan memang punya effort lebih. Masya Allah. Baik ya, teman-teman. Nah, kita mungkin semua sudah banyak belajar, punya ilmu, ya sama-sama kita mengosongkan kelas ya, pikiran terbuka. Ya, di sini juga saya minta sekali lagi mohon dengan sangat
Nah, ini suara hujannya apakah mengurangi suara saya? Tidak ya? Semoga tidak. Ya. Mohon nanti kita bisa terlibat aktif dengan cara kita menuliskan di kolom chat. Dan antusias, maksudnya kalau ditanya, maka langsung menjawab. Silakan langsung chat. Dan bahkan chat-chat teman-teman itu insya Allah menjadi doa bersama kita, dan ada malaikat walaupun mungkin tidak bersama kita, tetap hadir malaikat bersama kita. Karena ini majelis ilmu, malaikat terus hadir bersama kita, 70.000 malaikat bahkan ya. Dan juga kita harus ya sama-sama komitmen insya Allah bagaimana berproses hingga akhir dengan senang, bahagia ya. Jadi kita ikuti dengan penuh bahagia, senang berproses sampai akhir, dan ingat kita tetap baca bismillah dan selalu berzikir ya teman-teman. Siap ya teman-teman ya? Nah, insya Allah kalau teman-teman siap, bagaimana bisa jawab teman-teman? Tadi seperti tadi kita harus terlibat aktif. Siap untuk komitmen ini? Boleh di chat, kolom chat. Kalau siap kita lanjut. Siap ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Siap. Oke, baik. Untuk itu mari kita lanjut. Karena ini teman-teman, alhamdulillah. Karena dengan kita mengecat ini, itu akan menginspirasi teman-teman lainnya, menyemangati teman-teman lainnya. Insya Allah teman-teman juga akan siap, dan insya Allah akan lebih kuat masuk ke pikiran kita. Ya, Bismillah ya. Baik, kita lanjut. Alhamdulillah, sudah siap. Nah, di sini saya ingin memberikan testimoni lebih dahulu. Ini berdasarkan apa-apa yang memang sudah terbukti, ya, sudah membuktikannya. Saya nggak tahu nih suara musiknya kedengaran ya teman-teman ya. Apakah jelas? Ini karena kita mencoba suara musiknya ada atau tidak. Kita coba share. Nah, ada ya. Nah, di sini suara musiknya ada yang hilang ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan testimoni, di mana testimoni ini dari mereka yang sudah mengikuti ya kegiatan-kegiatan dari seperti yang saya sampaikan ini. Di mana testimoni ini bukanlah untuk mempromosi, bukan, tapi betul-betul ingin menjadi wasilah ya, menginspirasi teman-teman kita semua. Ya, langsung saja kita lihat mungkin testimoni. Di sini ada yang punya bisnis? Ayo siapa? Ada yang punya bisnis? Ada ya. Nah, di sini juga yang ikut peserta yang pernah mengikuti sharing seperti ini, ya, private class seperti ini, dia langsung merasakan teman-teman bagaimana mendapatkan proyek yang begitu besarnya, padahal selama ini dia proyeknya nggak sampai 174 M, tapi atas izin Allah mudahkan dia mendapatkan keuntungan sampai 34 M. Begitulah mudahnya bagi Allah. Dengan kun kata Allah, maka insya Allah bisa terwujud teman-teman. Jadi banyak keajaiban-keajaiban itu benar-benar nyata teman-teman. Mungkin di sini ada yang sudah berangkat umroh atau ada yang mau umroh gratis. Ada? Nah, ayo kita aktif kalau ada. Semoga yang menetikannya dimudahkan Allah untuk mendapatkan umroh gratis ya. Umroh gratis ataupun dimudahkan. Ada yang mau umroh gratis ya? Oh, musik kurang ya, Masya Allah. Terima kasih atas pesannya. Oke. Semoga suara musiknya sudah ada ya. Jadi umroh gratis ini juga dialami ya salah satu peserta. Amin ya, terima kasih. Semoga dikabulkan ya, Bang Bambang Medan ya. Semoga umroh, amin, segera umroh ya. Nah ini juga dialami. Jadi salah satu peserta juga merasakannya. Kebetulan beliau juga yang membantu untuk mengumrohkan ya. Tapi dalam waktu singkat dapat gitu, Masya Allah. Nah, disinilah kita insya Allah hadir hari ini itu mendapatkan jawabannya juga nanti insya Allah ya teman-teman ya. Nah mungkin di sini juga ada di antara kawan-kawan yang sakit. Nah saya beberapa hari lalu memang kena juga ya, dikasih Allah, ya kasih sayang Allah datang kepada saya. Ya sakit, demam, sakit badan semua, sekarang tinggal batuk, alhamdulillah masih bisa lah untuk menyampaikan. Nah sakit pun kita, bagaimana ketika sakit itu merasakan nikmatnya. Ya, ini bahkan ada yang mengalami, Bapak, Ibu, teman-teman, saudaraku, keluargaku semua, seseorang yang tengkoraknya hancur. Ya, ini Bapak ini kebetulan memang dia seperti sudah ikut dan dia merasakan dan mengikuti dan melaksanakan apa yang disampaikan ya di sini. Alhamdulillah, itu tengkoraknya bisa utuh lagi tanpa operasi. Allahu Akbar. Ya semoga Bang Samsul ya
umroh bisa nanti dengan keluarganya, amin. Dan juga adakah teman-teman di sini mungkin ya banyak hal-hal yang umum lah dimiliki orang, apa itu utang. Banyak di antara kita punya utang, sudah bertahun-tahun ingin menyelesaikan tapi nggak selesai. Bahkan yang sangat ingin diselesaikan adalah utang riba. Karena sesungguhnya utang itu mubah, masih boleh. Tapi ketika ada ribanya, maka disitulah kita terasa sangat mengganjal. Masih ada teman-teman di sini? Kalau memang ada, ya semoga nanti di sini bisa merasakan, ya bisa melaksanakan, mengamalkan. Sama seperti teman-teman yang testimoni ini, mereka merasakan begitu, ya ada keajaiban yang didapatkannya ketika mengikuti kelas-kelas PPA seperti ini. Tapi ingat, harus mempraktekkannya. Karena setelah dipraktekkannya lah, maka dia betul-betul pasrahkan, ikhlaskan kepada Allah, maka alhamdulillah Allah wujudkan. Nah, Masya Allah. Jadi di sini banyak ya beberapa testimoni, mungkin tidak semua saya sampaikan, tapi nah ini yang poin-poin pentingnya, termasuk mungkin ada di sini Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum punya anak ya. Tentunya ingin punya anak, buah hati ya Allah, sudah lama tidak ingin. Ya, sudah lama tidak punya anak, ingin sekali punya anak. Alhamdulillah di sini juga ada yang mempraktekkan, yang mengamalnya. Allah mudahkan setelah ikut kelas PPA seperti ini ya Allah. Karena bagi Allah itu mudah teman-teman. Kun, kata Allah, maka terjadilah. Jadi ya, kita doakan teman-teman semua ya, khususnya yang belum punya anak, kita ingin punya anak, semoga Allah mudahkan. Amin. Dan juga ada di sini testimoni, ya boleh, dari peserta banyak sekali. Semua itu mereka bisa dapatkan karena mereka mau mempraktekkan ya teman-teman. Ya, jadi testimoni ini sebagai gambaran kita, penyemangat kita untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan membuktikan bahwa Allah itu telah membuktikan, menyatakan faktanya melalui teman-teman kita ini. Alhamdulillah teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya tak kenal kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Izinkan saya di sini Rahmat Junaidi. Ya teman-teman mungkin sudah kenal sebagian, tapi sebagian ada juga yang belum kenal. Banyak memang yang sudah saya lalui, mungkin satu persatu teman-teman bisa baca. Ya saya kalau yang atas itulah saya sekarang yang saya jalani. Saya lebih kepada sekarang ya seperti sekarang ini, saya sebagai associate mentor PPA dan saya membuka lembaga atau usaha Kafah Insan Media. Insya Allah menjadi media untuk umat, itu impian saya untuk menuju jannahnya. Dan juga ada Kafah Waris Center dan juga ada aktivitas saya Digital Marketer Revolution. Jadi saya aktif digital marketing juga. Dan di bawahnya itulah aktivitas saya sebelum-sebelumnya. Saya konsultan kepribadian, banyak membantu masalah diri, termasuk masalah utang riba, ya. Termasuk saya konsultan kepribadian itu untuk membantu apapun, bahkan saya hipnoterapis, terapis, herbalis, dan saya juga spiritual life coach, membantu mengcoaching masalah diri orang. Alhamdulillah dulu saya juga pernah usaha Garuda Tour Travel Revolution. Sekarang masih ada sebenarnya, namun sejak pandemi memang saya istirahat dulu. Saya juga punya lembaga training center bersama teman di Inlight Training Center. Juga saya ada di komunitas Kafahpreneur, leadernya. Nah, karena saya pengusaha, saya juga nge-brand pengusaha pengembangan dakwah sama teman-teman yang lainnya barangkali ya. Dan juga saya menjual produk herbal, ya beberapa seperti susu kambing etawal adolot, Turkish propolis rukiah, bacakah, dan tesrai. Dan alhamdulillah sama teman-teman saya juga ada menulis buku Second Chance dan Kenangan Bersama Ayah. Jadi mungkin sekilas, ya saya sekali lagi teman-teman, saya bukan seperti yang dulu mungkin, jadi saya tidak mengharapkan apapun sekarang ini. Kalau memang berbeda, inilah saya sekarang, ya saya ingin semua itu kembali kepada Allah. Saya ingin dengan apa yang Allah inginkan. Baik teman-teman, jadi langsung ke materi inti kita pada hari ini, di mana hari ini kita ingin belajar the fundamental of miracle life. Ya, bagaimana teman-teman akan mendapatkan keajaiban insya Allah. Dan materi ini sangat penting, seperti tadi sudah banyak yang membuktikannya. Dan ini menjadi fundamental. Kalau kita ingin sesuatu itu terwujud pada diri kita, maka fundamentalnya ini teman-teman coba betul-betul pahami dan amalkan. Insya Allah sama seperti testimoni teman-teman kita tadi, teman-teman yang hadir hari ini di sini juga mendapatkan
keajaibannya, miracle dalam kehidupan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, setiap doa, ucapan apapun nanti yang kita ucapkan, termasuk saya ucapkan, boleh aminkan. Jadi kita aktif. Dengan amin boleh dalam hati juga ketikan, itu memacu motivasi dan semangat kita semua. Ya insya Allah betul-betul Allah wujudkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah kita langsung ya teman-teman, di sini sekali lagi suara saya terdengar jelas ya. Masih menggema, semoga masih bisa jelas mendengarkannya. Ya. Bagaimana teman-teman? Oke ya suaranya? Musik kalau kekerasan silahkan nanti dikasih kode saja di chat kalau musiknya kekerasan. Nah di sini apakah teman-teman siap untuk belajar? Ayo, bagaimana, siap untuk belajar semuanya? Ayo jawab di kolom chat. Siap, siap, siap. Kalau kawan-kawan siap, nah alhamdulillah sudah lebih baik, alhamdulillah. Baik, kalau siap, Bismillah. Jadi sebelumnya saya teman-teman, wah, Masya Allah, Bang Daud memang pembelajar sejati ini hadir, Bang. Saya izin Bang ya, di PPA sudah sama-sama belajar banyak kita, tapi ini saya mencoba mengulang kaji Bang. Ya, Masya Allah. Jadi di sini saya menyampaikan ini, Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan semua, the fundamental of miracle life. Kenapa ini penting disampaikan, dan ini saya juga mau menyampaikan karena ini sudah terbukti teman-teman. Bahkan sudah banyak sekali yang merasakannya. Berikut ini teman-teman boleh lihat. Ini adalah hasil riset 10 tahun ya. Bahkan terhadap ratusan ribu orang itu sudah diberikan ilmu ini dan bahkan sudah merasakan keajaibannya. Nah, ini kita sangat bersyukur tentunya kepada foundernya yang telah ya membuat ini ada, yaitu Mas Reza Randy, Mas Allah. Ya, banyak sekali yang merasakan teman-teman, bahkan telah diseminarkan di 3 negara, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ini bukan mau sombong, bukan mau meriah, bukan mau mewujudkan hebat, tidak, tapi meyakinkan bahwa inilah ilmu ini, alhamdulillah. Makanya saya pun mau berbagi, karena saya juga merasakannya, dan banyak orang yang merasakannya, bahkan sampai ke 3 negara, dan juga telah diseminarkan di 2.500 angkatan lebih. Jadi lebih dari 2.500 angkatan yang sudah ikut belajar teman-teman. Dan ini tersebar lebih dari 140 kota se-Indonesia, Mas. Biasa. Ini semua karena apa? Karena sama seperti kita semua, keinginan belajar, keinginan hidayah Allah. Ya Allah, semoga kita mendapatkan miracle-nya. Amin ya rabbal alamin. Dari sini mulai teman-teman. Ya, kita akan mulai ya dengan cara apa? Ya teman-teman pastikan siap tadi untuk belajar, siap. Sekarang apakah teman-teman mau merasakan juga seperti teman-teman yang lainnya mendapatkan keajaiban? Boleh chat lagi, mau. Ada yang mau merasakan keajaiban yang sama? Ayo chat. Nah, kalau mau maka kita akan lanjutkan, karena ketika teman-teman mau, berarti teman-teman sudah siap untuk betul-betul kekuatan itu memudahkan insya Allah untuk mendapatkannya. Nah, untuk itu pertanyaan berikut ini perlu teman-teman, alhamdulillah mau semua ya. Bang Fauzi dari Aceh, Masya Allah, terima kasih ya jauh-jauh. Kalau mau, maka yuk bantu jawab di kolom chat pertanyaan berikut ini. Yuk jawab semuanya. Saya yakin ada harapan, keinginan, maka teman-teman Allah kirimkan hadir di sini. Karena tak mungkin karena sesuatu hal yang tidak ada alasan. Apapun itu, silahkan makan di sini. Insya Allah itu akan menjadi doa dan kita aminkan sama-sama. Yuk silahkan tuliskan. Apa harapan teman-teman hadir di sini? Nah mungkin keinginan ingin lunas hutang, atau ingin punya anak, dan juga bagaimana sih supaya mendapatkan anak. Masalah-masalah keinginan-keinginan itu bisa terwujud. Karena ada captionnya. Nah silakan apa saja tuliskan bebas. Allah Akbar. Nah, kita doakan semoga Ibu Rini yang ingin punya anak soleh, semoga Allah kabulkan ya Allah. Bahkan bukan hanya Ibu Rini ya, kita semua, semoga ya Allah kami di sini punya anak ya Rabbal Alamin. Masya Allah Bang Samsul ya Allah, kabulkan ya Allah doa Bang Samsul Rizal ya Allah untuk mendapatkan keberkahan ya, usaha riba, amin ya Rabbal Alamin. Ini doa keinginan banyak orang ini Bang Sam ya. Jadi kita doakan bersama-sama ya, aminkan teman-teman ya. Semoga yang hadir melunaskan hutang-hutang ribanya ya Allah, usaha-usahanya berjalan lancar ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya ya Allah, kabulkan ya Allah, dan untuk kami semua ya Allah, kami ingin ya Allah bahagia dunia akhirat, amin. Terima kasih Kak Riri,
Sama belajar kita ya, izin ya, ini hidayah ya, hanya wasilah Allah. Saya kali ini tidak seperti sebelumnya ya. Kalau ini saya merasa kok beda ya, masa saya rasanya manusia, rasanya kok nggak bisa. Nah, betul-betul saya minta mohon kepada Allah, temani ya Allah, apa yang hamba sampaikan ini memang siap-siap ini enggak. Jadi ya Allah, sama-sama belajar kita, mengharapkan keajaiban. Ya Allah, semoga Bu Riri semua ingin keajaiban Allah wujudkan ya. Apapun catat, tuliskan. Ya Allah, nih ada yang beli juga ya. Angkat ya Allah dengan keajaiban ya Allah. Angkatlah penyakit apapun itu ya Allah, sakit ya Allah. Angkat ya Allah, angkat ya Allah penyakit kami ya Allah. Berikan kesehatan selalu ya Allah. Amin, amin, amin. Bu Anita Rahmatullah ingin dapat kedamaian Allah Akbar, tenang, bisa mendapatkan itu semua ya Allah, ketenangan, kedamaian. Amin. Bang Hadi Zaroni yang sering belajar nih selama Ramadan ya Allah, hutang-hutang yang masih. Bang Joko, itu terima kasih ya. Bahagia rasanya Bang menjadi agen perubahan. Saya juga ini di sini ya Allah, rasanya kok beda ya Dago. Tapi ya ikut jalan, ikut kata guru dah, yuk jalani, coba gitu ya, sama kita bersama-sama juga ya Allah. Semoga kami di sini bisa membawa keluarga umroh ya Allah. Ya Allah, kami di sini ya Allah. Mudahkan ya Allah bisa umroh bersama keluarga ya Allah, semua kasih ya Allah. Allahu Akbar. Bunda Hadaya, Masya Allah, menyebut kasih sayang Allah ya. Allah kasih semua dunia akhirat untuk Bunda Hadaya semuanya yang ada di sini. Amin. Amin. Ya, berbalas Allah. Memang kalau selama ini saya juga merasakan kalau label ya Allah, semoga jauhlah saya dari sekarang dari seperti Allah. Berhemat karena Engkau ya Allah, sukses karena Engkau ya Allah, untuk bisa berbuat lebih banyak lagi, bermanfaat bagi banyak orang ya. Ya, semoga bisa teman-teman ya. Wujudkanlah ya Allah yang anaknya ingin jadi dokter spesialis, kabulkan ya Allah. Dan juga siapapun di sini yang hadir ingin anaknya menjadi dokter, punya impian cita-cita jadi dokter ya Allah, wujudkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Semoga impian anak-anak kami terwujud ya Allah. Terutama yang ada doanya ingin menjadi dokter ya Allah, kabulkan tahun ini. Kalau mereka ingin tes masuk perguruan tinggi ya Allah, wujudkan ya Allah, luluskan tahun ini. Teman-teman, mungkin banyak ya semua kalau dibacakan satu persatu, tentunya panjang dan intinya kita ambil, berikan kemudahan untuk wujudkan ya Allah, kabulkan ya Allah, ijabah ya Allah, umroh gratis ya Allah, Mariani Putu ya Allah, mudahkan ya Allah, dan ya Allah mudahkan semua ya Allah, urusan ya Allah, amin, amin, amin ya Allah, segalanya mengaminkan, alhamdulillah. Ini kita punya banyak sekali keinginan ya Allah. Banyak sekali keinginan kita, tapi ya Allah kenapa ya masih ada yang mungkin belum terwujud, masih kok kenapa kok masih seperti ini juga ya. Makanya nah di sini mari kita ikuti berikutnya yang paling penting ya teman-teman pahami juga nanti dalam kita belajar di sini, yaitu kita harus tahu ini teman-teman ya, bagaimana kita sebenarnya dalam hidup ini ya. Mari kita lihat ya. Nah ini dia game of life, because we are created, not a creator. Jadi kita teman-teman selama ini banyak sekali keinginan kita, banyak sekali impian kita. Nah, tapi sebenarnya kita sendiri sadar nggak sih kita berada di sekarang ini, muka bumi ini bagaimana? Kalau kita dalam hidup ini sering mungkin ya dengar kata-kata dulu bahwa dunia ini panggung sandiwara, benar ya? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang jago main catur. Nah, kalau main catur berarti ada papan permainannya ya, papan caturnya. Nah, kalau kita dalam permainan ya, kalau permainan catur mungkin itu benda mati ya. Nah, itu ada kayak kontrol tentunya ya, kita lakukan. Nah, dia akan melakukan sesuai apa yang diarahkan ya, kemana pionnya dan lainnya. Nah, kalau kita dunia panggung sandiwara ya, kita ini sebenarnya sadar nggak sih, sudah paham nggak sih ya, kalau saat ini berada di papan, ini kalau kita lihat di slide ini ada warna biru, mungkin ditangkap itu papan permainan warna biru, bumi ya, kita diturunkan ke bumi. Mungkin teman-teman ada ingat mungkin yang seangkatan saya barangkali, atau ya nggak seangkatan saya juga, saya dulu waktu nonton kaget juga, itu ada sesosok jatuh ke bumi gitu kan, jatuh terus bangkit dalam keadaan ya maaf ya, tapi habis itu mau kemana bingung ya. Tapi udah tahu nggak ya kira-kira? Nah di sini juga sama teman-teman ya, kawan-kawan, ini kita diturunkan ke muka bumi ini sebenarnya sudah tahu nggak apa tujuan kita? Karena ada kan, kalau seandainya ya
kita buat suatu permainan. Teman-teman, saya jadikan mungkin bagian dari pemainnya. Jadi teman-teman itu bagian orang yang saya tunjuk. Jadi misal di sini ada ya Kak Riri tadi ya. Kak Riri sekarang nih turun ke bumi. Kira-kira begitu turun ke bumi atau dikasih ke papan permainan, ya diletakkan di situ, ada nggak muncul pertanyaan? Atau teman-teman semua lah, biar bisa chat semuanya, siapa yang lagi longgar bisa ngechat. Ketika diturunkan ke papan permainan itu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya, loh, tiba-tiba aku kok sampai di sini, aku di papan permainan ini, aku pertanyaan apa? Iya, betul Kak Riri. Ngapain nih di sini? Ngapain? Allah mantap ya. Ngapain ada di sini? Kok aku sampai di permainan? Terus mau ngapain? Terus aku jadi apa? Sebagai apa? Nah, di sini kalau teman-teman mungkin sudah ada yang pernah belajar ya tentunya dulu atau mengingatkan, ada 3 pertanyaan mendasar yang harus kita betul-betul ingat teman-teman. Ya, simpul besar atau Datul Kubro yang pernah saya tahu. Ada 3 pertanyaan mendasar ini kita harus betul-betul pahami. Ketika kita diturunkan ke permainan, ya kita masuk ke bumi ini, sebenarnya tujuan kita apa? Dari mana kita berasal? Itu apa tujuan kita? Ya, ngapain? Dan mau kemana setelah ini? Ya, mau ngapain? Kemana setelah ini? Tapi nggak usah lanjut ya, dengan siapa? Betul. Sama dengan permainan tadi. Karena kebanyakan di antara kita, ya, ketika kita diterjunkan ke muka bumi ini sampai kita posisi sekarang ini, barangkali melihat nih, contoh. Dikasih waktu ya 5 hari nih, permainannya 5 hari ya, cari sesuatu yang biasa. Tapi di dalam kehidupan ini apa yang terjadi kebanyakan dari kita melihat ada orang di sana punya usaha, wah ini enak nih usahanya nih, menghasilkan banyak uang. Apa yang terjadi? Kita pergi ke tempat orang tersebut, kita coba untuk berusaha lakukan hal yang sama, habis waktu 2 hari dapat hasil, tapi tetap aja kok kosong rasanya, nggak puas, nggak ada yang nggak dapat. Melihat lagi tempat lain. Kalau tadi usaha udah, melihat itu ada yang kerja ini enak banget, dapat gaji tetap bulanan besar lagi, punya jabatan. Oh, aku juga coba bisa seperti itu. Akhirnya dicoba juga. Untuk itu kita asumsikan habis juga lah waktunya 1 hari lah ya, lebih kurang. Akhirnya dia kerja, dapat dia posisi yang bagus dan lain-lainnya. Tapi kok masih ada yang kurang? Kok aku rasanya nggak nyaman juga di sini, masih ada yang kosong. Apa ini yang kurang? Akhirnya apa? Dia lihat lagi, oh ternyata dia itu ya mungkin tenang-tenang hanya dengan internet, followernya banyak, oh dia YouTuber gitu ya. Akhirnya mau juga menjadi YouTuber. Akhirnya dia coba ke sana juga, kesana tetap tidak seperti yang diinginkan. Ada yang hampa, ada yang kosong. Akhirnya apa? Habis waktunya. Nah, dalam permainan ini sering terjadi seperti ini. Kita hanya sibuk mengejar keinginan kita yang satu, tapi kita tidak betul-betul di sana penuhi, dan kita sibuk lagi ke yang lain. Akhirnya apa? Tidak ada satupun yang dapatkan. Nah, kita bisa jadi di sini ada hal yang kiniannya, nafsunya. Astagfirullah. Akhirnya apa? Nah, benar Mbak Riri, bingung mau kemana, mau ikut ini, ikut itu. Nah, Masya Allah, seperti ini keaktifan teman-teman terlibat di sini, ya Allah, itu sangat apa? Sampai-sampai keinginan-keinginan kita tadi, harapan kita pun tidak bisa kita wujudkan. Nah, di sini ada Maslow, mungkin teman-teman pernah dengar, ya Maslow ini dia buat hierarki. Ada segitiga hierarki ya. Bisa sana nggak bisa jatuh karena Allah semua, tapi kita pahami, oh ternyata mungkin kita selama ini sama seperti yang segitiga Maslow itu katakan. Apa itu? Ini dia. Nah, hierarkinya. Pertama mungkin sibuk gitu, lihat ya, mengejar yang paling banyak itu makan, tidur. Mungkin sudah terpuaskan, tapi tetap rasanya kok kosong, ya. Hati ini kok masih belum terpenuhi sepenuhnya. Akhirnya apa? Cari keamanan. Dengan apa? Ya, aku coba ini dapat rumah, aku coba ini dapat harta. Mungkin untuk keamanan dia, nyamanan dia dapat, tapi kok keamanan tidak juga membuat puas. Masih yang kosong. Dia coba naik lagi ke segitiga ke atasnya, ini segitiga nafsu ya. Akhirnya apa? Mencari cinta, kasih sayang. Setelah dapat kasih sayang, tapi kok masih kurang gitu, ada yang hampa. Apa ini? Nah, inilah yang dibuat oleh si Maslow. Akhirnya dia, manusia ini coba lagi sampai tiga yang naik atasnya lagi apa? Sibuk untuk mencari apa? Cari penghargaan, ya. Sibuk untuk mengejarkan prestasi, pengakuan, apapun itu dapat, tapi tetap aja kok rasanya aku harus tunjukkan diriku.
Nah, inilah akhirnya kita sering mencari label yang terbaik, yang tertinggi. Self actualization ini banyak terjadi. Nah, sedangkan Maslow ini sendiri, setelah dia coba rangkum ini sampai aktualisasi diri pun dia masih merasa kurang, karena ada spiritual ternyata yang dia rasakan kurang. Walaupun dia non-muslim, tapi dia tidak Tuhan ya, makanya tidak sama, tidak dapat jawaban ya. Nah, akhirnya apa? Ya, kita ini nggak ada rasa penuh cinta, rasa hampa, rasa kosong. Ya, akhirnya nggak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan kalau seperti ini teman-teman, bahaya. Karena sudah banyak terbukti bahayanya apa? Mungkin teman-teman pernah menonton film Jumanji ya. Apa itu film Jumanji? Ya, bukan filmnya, tapi bintang filmnya siapa? Tahu ya ini? Robin Williams. Siapa sih yang nggak kenal? Kalau seangkatan saya, kalau anak-anak saya tanya nggak tahu ini. Jadi Robin Williams ini kan terkenal nih, pemain film Jumanji. Bahkan beliau ini peraih Oscar 2 kali ya, peraih Oscar ya, bukan Piala Citra kalau Indonesia ya. Nah, terkenal dalam masanya itu, tapi kenapa akhirnya dia harus bunuh diri? Karena tadi nggak dapet. Nah, begitu juga nih salah satu, kalau bisa dibilang harta melimpah, kekuasaan, apalah ya. Kenapa? Karena pemilik industri Hyundai Motor. Dan akhirnya apa? Nggak dapet, hampa, kosong. Akhirnya apa? Bunuh diri, melompat dari lantai 12 gedungnya. Nah, ini terjadi teman-teman. Karena apa ini semua teman-teman? Kenapa? Karena tadi nggak dapat dia. Nah, ingin tahu penyebabnya? Ingin tahu penyebabnya teman-teman? Ayo, ingin tahu? Ya, yang ingin tahu mana nih? Ya, penyebabnya karena ada sesuatu yang penting yang harus untuk mengetahui ini dia. Di mana kita harus betul paham tujuan kita, ya, tembok kita, tempat kita. Nah, terima kasih Pak Joko, Bu ini ingin tahu nih dia jawabannya ya. Banyak di antara kita tujuan kita, nah ya, kalau bahasa Baratnya dia bukan bahasa Sumatera Barat ya. Jadi bagaimana tangga ini ada sindrom ya, ada sindrom di mana salah tujuannya. Kalau tangga disandarkan pada dinding atau tembok yang rap atau yang tidak baik, maka akan jadi bahaya, betul ya. Nah, jadi tembok ini itu harus benar-benar tepat tujuannya. Jadi kalau tidak tangga ini pun, bagaimanapun nanti teman-teman pakai tangga untuk naik ke atas, naik ke tempat tujuan itu nggak akan tercapai. Atau susah untuk mencapainya, lama untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena tadi temboknya itu nggak tepat, nggak benar. Atau bahasanya kalau kita sucikan di ingin kita, tujuan kita ini apa sebenarnya yang kita. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Insya Allah keajaiban itu akan teman-teman dapatkan, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sindrom ini ya yang teman-teman sampaikan tadi di awal di chat, keinginan teman-teman. Ada yang mau kerjanya, usahanya sukses, ada yang mau tanggung ribanya lunas, ada yang mau punya anak, jodoh, mau umroh dan lain-lainnya. Mungkin bisa jadi salah menyandarkannya di tembok yang salah, tujuan yang salah, sehingga teman-teman tuh nggak dapet, ya rapuh, kosong. Akhirnya tembok tujuan salah, nggak dapat apa-apa. Nah, untuk itu makanya kita harus tahu. Ya, bisa jadi memang karena kita hanya sibuk ya. Sebenarnya itu kesenangan kita saja, nafsu kita yang kita utamakan. Nah, jadi kalau kebahagiaan ini hanya untuk diri kita, nah insya Allah kita akan belajar. Karena keinginan tersebut memang harus diusahakan. Tapi kalau nggak dapat, nah ini. Jadi banyak di antara kita betul-betul selama ini, kalau kita sudah berusaha mati-matian, tapi kalau sandarannya salah, temboknya, tujuannya salah teman-teman, itu betul-betul nggak sesuai harapan. Kasihan teman-teman. Ada yang bilang sama saya yang ya seperti ini ya, kalaulah dapat pun apa yang diinginkannya, dia stres. Terus dalam prosesnya sikut-sikutan. Dan maaf ya, kalau nggak dapat dia stres. Kalau dia nggak dapat, berusaha nggak dapat, dia stres. Terus dalam prosesnya dia sikut-sikutan. Ketika dapat, nah malah kok
nggak puas. Nah inilah karena apa? Ada yang salah, ada yang tujuannya nggak tepat teman-teman. Makanya di sini kita akan belajar ya tembok kawan-kawan sebenarnya udah benar atau belum. Nah makanya di sini apakah kita sudah benar tembok kawan-kawan sekarang ini? Maka kita lihat ya dalam buku ya The Power of Intention, di mana di sini ada kekuatan niat ya. Nah ini dari Nabil Az-Zami ya, Nabil Al-Azami menyampaikan bahwa ada yang sibuk mengejar finansial ya, gain atau juga honor, repute, fame, atau kita bilang lah ya, selain tujuan finansial yang dikejar, ada juga sibuk mengejar pujian, terus apalagi itu reputasi, penghargaan dan lain-lainnya, popularitas. Tapi apa? Nggak kuat itu untuk menjadi landasan yang kita ingin tadi. Temboknya itu rapuh teman-teman. Terus ada juga yang berikutnya. Nah ini masih mending ya. Yang penting lakukan ya. Rasa baik ya. Nah akhirnya lakukan. Nah kalaulah tangga udah kita siapkan tapi ternyata temboknya nggak tepat, kosong, rapuh, hampa seperti itu. Nah baiknya yuk kita tonton biar kita semakin kuat nantinya tembok kita, tujuan kita semakin baik. Ini ada video penting yang teman-teman harus tonton ya, tonton sampai akhir, dari awal sampai akhir baik-baik, karena ini insya Allah membuat teman-teman mendapatkan jawabannya, karena ada arti dalam hidup yang penting ya. Sama-sama kita simak ya. Bismillah, semoga terbuka langsung. Mana belum terbuka ya, apa kita coba sekali lagi. Oke, maaf kecepatan malah. Oke, Bismillah. Oke, silakan teman-teman, suaranya mungkin saya besarkan dulu. Oke, dengar ya teman-teman suaranya. Dengar ya suaranya, saya mute. What are we doing here, and where are we gonna go? It's like we just woke up one morning, and then it's welcome to the show. Don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can, and try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV, from the hairstyles to the clothes, and don't think too often. Just do exactly as you're told. And if you ever get confused, then just turn towards the alcohol. You still hear your thoughts? Then just turn up the radio as you learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll. Is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own. I just really need to know before the casket's closed, 'cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances. These are just answers, like what are we doing here? And what is our purpose? How did we get here, and who made us so perfect? And what happens once we go, or is this world all really worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. Then in that case, please let me add fashioned you, 'cause you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme intelligence and I'm merely being rational. For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye, nor a computer that can compete alongside the human mind. And if the whole world was to come together, we wouldn't be able to create a single fly. So many signs, yet we still deny a science when it's a simple sum. 0 plus 0 plus 0 cannot possibly ever give you 1. So from where did all this order come? But everything has its origins, a maker, a creator of its own. I mean, the only reason you're watching this video is because somebody had to press upload. So we can believe in the Big Bang, but I'd rather believe in he who caused it to explode, along with every single soul. The ever-living, the master, the only one who is in control. Unlike his creation, beyond our imagination. And no, he's not a man, nor does he have any partners in association. He's on his own. And no, he did not ever leave us alone. Just like every manufacturer, he left us with an instruction manual, the Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only supreme being. It's logical, a book with 0 contradictions, with miracles that are both scientific and historical.
like the detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To the mountains as pegs holding firm the earth below, and the two seas that don't mix in a complete separate flow. To the planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O. To identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome. The gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone. And not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago. To a man who couldn't read or write as he would recite whatever the angels spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. But you can't, so we took God as a mockery and his messengers as a joke. Read and write, gonna start a religion. Dismissed his scriptures as legends and tales of the ancient folk as we live life according to our whims, desires, and hopes. Saying this life is the only home we will ever know. We will live then die, then simply turn to bones. YOLO! Correction, after the grass dies, the rain arrives and it regrows. And Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes. As the all-seeing supreme being watches us so close, and we are surely being tested that we've been blessed with. So believe, for we will surely be resurrected and be brought back to our Lord and account for every single deed as he hands us our books and orders us to read. From the bad to the good and everything in between. You yourself are sufficient for your own accountability, so don't be mad at me. You are the one who thought he wouldn't come back to me. I gave you a whole life long to search after me, but you were busy in all that which was temporary, so read. And glad tidings to all those who believed, and if you disbelieve, read. And don't let that day be the first day you find out what your life really means. Read. Baik teman-teman, sudah kita tonton videonya bersama-sama. Jadi di sini kita melihat ya, di sini kita melihat bagaimana kehidupan kita ini, keinginan-keinginan kita selama ini. Nah, mungkin teman-teman boleh bantu chat apa yang teman-teman rasakan setelah menonton video ini. Ya, bebas mau mengutarakan apa saja yang dirasakan ketika apa yang sudah kita dengarkan tadi, ya, dari awal sampai nanti setelah mendengarkan atau menonton video ini, apa yang teman-teman rasakan. Silahkan coba sampaikan di kolom chat. Ya, semoga ini menjadi pesan penting untuk kita bersama. Ya, kalau saya sendiri ya teman-teman, menjadi musabah diri saya sendiri. Ya, menyadarkan diri, mengingatkan diri ya tentang kehidupan ini. Gimana teman-teman? Ada nggak yang merasakan sesuatu yang, oh iya selama ini ternyata. Nah, ya terima kasih Bu Idin ya, hanyalah noda, Masya Allah. Jadi video ini memang penting ya, bagus ya, kita menyadari jadinya. Nah, akhirnya kita juga menyadari selama ini kita banyak mengejar apa. Nah, untuk itu teman-teman, dinding yang kita, tembok yang kita tadi sandarkan itu udah tepat atau belum ya? Nah, insya Allah saya punya jawabannya. Ya, di sini teman-teman mungkin ingin atau ada yang mau. Karena kalau sudah kita ada keinginan mencoba nggak dapat, karena ada sesuatu hal bisa jadi. Nah, gimana? Ada yang mau? Nah, inilah dia ya. Ada yang mau nggak nih? Ya, Masya Allah. Disebutkan dengan keinginan semua. Itulah dia. Nah, insya Allah di sini ya. Kita kecilin dulu suaranya. Nah, oke teman-teman, maaf ya. Tadi habis video. Nah, teman-teman, kawan-kawanku semua, keluargaku semua di sini. Di sini, kalau teman-teman lihat, ada 5 poin PPA. PPA itu singkatan dari pola pertolongan Allah. Nah, 5 poin PPA ini, teman-teman, itulah yang telah merubah banyak orang, ya ribuan orang,
Dan ini juga hasil riset dari yang tadi sudah di awal sampaikan 10 tahun ya. Mas Reza Rendy sudah merasakan dan akhirnya terus berbagi dan sampailah ribuan orang yang sudah mendapatkan keajaiban itu. Nah di sini ada 5 poin. Nah karena waktu kita sudah berjalan lumayan juga ini ya, nggak mungkin 5-5-nya ini akan disampaikan untuk saat ini. Tapi teman-teman yakinlah, ketahui teman-teman bahwa insya Allah teman-teman yang serius betul belajar akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena dengan satu poin yang akan saya bagikan, yang akan saya sampaikan insya Allah di sini, itu bobotnya sama dengan 80% dari seluruhannya. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi kita betul-betul fokus, konsentrasi, yuk kita bagaimana mendapatkan satu poin ini dengan pemahaman yang luar biasa agar betul-betul sampai ke hati kita, ke pikiran kita, dan bisa kita amalkan nantinya. Amin. Ya, apa itu? Nah, sama seperti tadi mungkin kita baca ya di sini bahwa keajaiban itu terletak persis di balik dinding pemahaman kita. Jadi teman-teman, kalau dinding kita tadi memang nggak tepat, salah, ya nggak benar, maka kita harus benarkan. Jadi wajar kalau mungkin ya selama ini, ya Allah aku mau lunas utang tapi masih juga belum tercapai untuk bisa melunaskan utang. Ya Allah ingin umroh tapi belum juga terwujud. Ya Allah ingin punya anak tapi belum juga dapat. Ya Allah ingin punya ini itu tapi belum juga sampaian. Ya bisa jadi memang satu ini insya Allah keajaiban itu akan menjawab apa yang menjadi keinginan, harapan teman-teman semua. Baik, kawan-kawan semua, siap untuk lunas utangnya? Siap untuk ingin umroh tadi? Gratis atau disegerakan? Ayo, mau ya, ayo siap-siap, mau Kak Riri langsung. Ya Allah, Kak Riri yang aktif ini, semoga betul-betul Allah kasih, mudahkan. Banyak ya, dengan Allah ya, mudahkan dengan kita serius ya, aktif di sini, maka Allah kasih itu. Sampaikan aja apa teman-teman ya. Ada tadi ya Allah siap untuk mau punya anak yang soleh dan soleha. Ayo siap. Alhamdulillah ya. Bang Adi juga apapun itu, mau apapun Bang Adi, yakin Bang Adi siap untuk mencapai keinginan kita. Tapi dengan nih insya Allah ada kuncinya. Nah inilah kita akan belajar tadi di Miracle of Life ini ya. Jadi teman-teman ada satu poin penting. Nah poin penting itu adalah ini dia. Nah, apa itu? Ini dia. PPA poin 1. Niat kuat, lurus, dan murni. Nah, kuncinya dua bersama-sama PPA poin 1 ini pada hitungan ketiga ya. 1, itu nggak baca saya apa ini penting agar nanti teman-teman ketika membaca maka didengar oleh telinga. Sama-sama ya kita baca pada hitungan 3 ya. 1, 2, 3, go. Niat kuat, lurus, puaskan. Alhamdulillah. Mantap. Nih kalau yang open mic, open kamera kelihatan nih kan dia membaca ya, mengikuti. Ya sekali lagi yuk, biar betul-betul masuk ya ke pikiran kita, didengar, masuk ke pikiran kita, insya Allah terus masuk ke hati kita dan betul kita bisa mengamalkannya nanti. Karena ini penting. Sini nanti kita pengembangannya nanti insya Allah teman-teman akan merasakan keajaibannya, miracle-nya. Ya semoga membantu ini. Ya sekali lagi sama-sama kita baca buat lurus, murni. Kuncinya luaskan. Oke, baik. Terima kasih kita sudah tahu ini. Betul-betul melengket itu ya. Jadi setiap apapun niat itu harus niat yang paskan. Nah, di sini kita akan belajar jauh lebih dalam. Tapi sebelumnya itu, mari yaitu kisah Nabi Musa. Ya, teman-teman ada yang kenal Nabi Musa? Boleh ketik, ada yang kenal? Ada yang kenal ya? Alhamdulillah ya, kenal Nabi Musa ya, di mana ya? Saya juga gitu pernah juga kena. Nggak kenal ya, tapi oh iya ya kenalannya di mana, tapi tahu ya benar. Jadi tahu Nabi Musa. Nah teman-teman tahu nggak? Nah ini coba ketik, tahu nggak kira-kira Nabi Musa itu menyelamatkan Bani Israel itu sebenarnya? Ayo apakah Nabi Musa itu punya niat atau tidak untuk menyelamatkan Bani Israel? Penting kita untuk menguatkan, menyenangkan kita, jadi semangat untuk belajarnya. Nah, tidak ada niat ya. Nah untuk jawabannya mari kita tonton langsung ya, siap ya. Nah, kita tonton langsung, kita simak bagaimana kisahnya. Oke, ya. Silakan disimak.
Moses. This is holy ground. I am the God of your fathers, of your people who are slaves in Egypt. I know their suffering. I have chosen you to free them, to lead them to the land which I promised their forefathers. Can't go back to Egypt. I killed a man there. You will go back. Why should they listen to me? Why should Pharaoh listen to me? I will be with you. You say you're their God and my God. Well, what does you mean? I am who I am. They won't listen to me. They won't believe that you've spoken to me. They won't. Throw your stuff to the ground. Don't send me. I'm not the person you need. I can't do this. It's you who I've chosen. Oke, teman-teman lihat ya tadi videonya bagaimana? Apakah ada niat? Jawabannya tidak ya. Jadi tidak ada niat ya untuk menyelamatkan Bani Israel, tapi karena diperintah itu buin ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi Nabi Musa tadi kita lihat dia malah merasa tidak siap. Ya, tidak mungkin lah. Kenapa? Nah, ini teman-teman tahu ya kisah Nabi Musa, yuk kita sama-sama kita ikuti. Bagaimana? Ya, nih pertama ya kita mulai dari Allah. Nah, Allah menyuruh siapa tadi, Bapak Ibu, teman-teman semua? Menyuruh Nabi Musa. Nah, Allah menyuruh, maaf suaranya besar ya, saya tak kecilin lagi. Oke, maaf, belum kecilin. Baik, teman-teman, Allah menyuruh siapa tadi? Menyuruh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa untuk apa? Nah, untuk menghadapi siapa? Menghadapi Fir'aun ya, nih seperti ini ya. Nah, ini contoh. Nah, ketika menghadapi Fir'aun, kita sama-sama tahu nih di dalam Al-Quran itu, nah nih pertama mau dibunuh ya, akhir sampai itu harus dibuang ya, dimasukkan ke sungai. Nah, terus Nabi Musa apa lagi? Numpang 2 kali ya, numpang sama Fir'aun dan juga numpang sama siapa? Nah, mertuanya ya, ada yang tahu kan ya? Nah, itu Nabi Suhaib. Nah, kemudian apa lagi? Tahu ceritanya juga ya, gagap ya, makanya Nabi Musa gagap, gimana mau menyampaikan ke orang lain, untuknya susah. Nah, jadi serba kekurangan ya, atau kita bilang super duper minus lah kita bilang. Nah, gagap, apalagi Nabi Musa ini punya hutang budi ya, perkiraan hutang budinya besar banget, dan juga rasa bersalah karena tadi ada membunuh. Nah, jadi banyak sekali. Saya juga buronan lagi dia dan lain-lainnya banyak ya, miskin ya. Nah, inilah kondisi keadaan Nabi Musa yang super minus, yang minus ya. Nah, sementara siapa yang dihadapinya? Fir'aun. Nah, Fir'aun sendiri kita sama-sama ketahui bagaimana Fir'aun. Nih kita lihat, Fir'aun ini mengaku Tuhan, ya kan? Mengaku Tuhan dan menguasai 2/3 bumi di bawah, hebat, yang super duper luar biasa gitu. Itulah Fir'aun. Kemudian kaya raya, apalagi punya kuasa, bahkan punya kuasa untuk menghidupkan dan mematikan ya, ya, karena atas mau dia ya, dan tidak pernah sakit. Nah, kalau tidak pernah sakit, begitulah. Sampai-sampai kalau kayak kita sekarang Panadol nggak mempan ya, nggak perlu di sana ya, karena nggak dibutuhkan ya. Nah, dan lain-lainnya. Nah, inilah kondisi yang ada nih di saat itu. Nah, kalau bayangkanlah ya teman-teman di kondisi minus seperti Nabi Musa, terus harus menghadapi Fir'aun yang serba punya kelebihan, super power dan lain-lainnya. Nah, apa kira-kira pertanyaan dalam hati teman-teman, pikiran teman-teman ketika disuruh seperti tadi, wahai Musa, hadapi Fir'aun, apa yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman rasakan? Ayo, silakan. Ogah, iya, ogah, takut, Masya Allah ya. Atau suara musiknya kebesaran, semoga enggak ya. Oke, takut, ya Allah, ya takut. Terus takut, karena punya kekuatan besar. Nah, wahai Musa, hadapi Fir'aun. Nah, kira-kira kepada yang menyuruh nih, kepada yang menyuruh, kepada Allah tadi kan disuruh oleh Allah. Nah, ayo, apa biasanya yang muncul pertanyaannya? Ketika saya disuruh menghadapi Fir'aun, saya kayak gini. Pertanyaan apa kira-kira? Silakan jawab. Wah, ini Fir'aun.
Wah ini ya, dapat balasan apa gitu ya. Nah ini bisa nggak? Nah ini pertanyaannya, bisa nggak saya? Nah ada lagi pertanyaan yang sering, nih yang sering yang lain ya. Benar nggak nih Allah? Aku gitu, aku harus menghadapi Fir'aun yang serba punya kelebihan. Terus mengapa aku? Nah ada seperti itu kita. Sering kita disuruh mengerjakan sesuatu. Why? Kenapa saya? Benaran kan nih Allah? Kenapa saya ya Allah? Bisa nggak saya menghadapinya Allah? Ya Allah kan bisa aja. Why not gitu? Ya coba ya, Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas ya Allah berikan kebenaran lainnya, tapi begitu dikasih nggak pernah itu langsung amalkan jalankan. Coba ibu ini kita sama harusnya seperti itu. Nah selain kita wah ini mengapa saya, apa mungkin saya bisa, beneran nggak ini? Ya Allah aku bisa. Apalagi pertanyaan apa lagi? Ada nggak pertanyaan lain yang muncul? Nah biasanya ada tuh kita dalam kehidupan kita begitu kita mau menghadapinya, mengapa saya? Oke lah saya harus terjun. Ayo apa pertanyaan berikutnya? Mampukah? Ya, boleh satu. Ada lagi? Mampukah saya ya Allah? Tadi mengapa saya ya Allah? Mampukah saya ya Allah? Nah, ada yang lebih tepat lagi nih. Apa pertanyaan yang sering kita munculkan dalam pikiran kita? Ya, Masya Allah Bu Susi Rina. Bagaimana caranya? Ya, how? Nah, ini how. Nah, karena kita sering bertanya, apalah? Aku ini orang yang serba kekurangan, nggak ada apa-apanya ya Allah. Banyak di antara kita seperti itu. Akhirnya apa? Ya nggak jalan, nggak berani, dan nggak bisa seperti ya yang kita harapkan. Jadi, yuk, ada yang tahu ini kisah siapa? Ibu ingin tadi jawab kisah apa nih? Kisah siapa? Benar nggak nih Allah? Kisah kita ya Allah. Tapi kita ya, kalau kita atau kisah saya ya mungkin kisah di antara kita. Ya, kenapa bukan kisah Musa? Kenapa? Karena seperti kenapa saya pandemi, saya sebagai trainer, saya berhenti bekerja di perusahaan swasta yang sudah bagus pandemi. Kenapa ini terjadi? Ya Allah, kenapa terjadi pada saya? Terus saya bagaimana caranya? Nah, sering terjadi. Ya, jadi ini kisah tentang kita ya. Kita sibuk terus ya, tapi nggak cari tahu bagaimana seharusnya. Ya Allah, inilah yang kita hadapi. Bagaimana kita punya hutang nggak lunas-lunas, bagaimana ingin punya anak juga dapat, ada yang ingin jodoh juga belum sampaian, dan lain-lainnya. Jadi ini kisah kita yang insya Allah kalau kita sudah belajar dari kisah Nabi Musa ini. Yuk jawab, dari kisah ini ujung-ujungnya, akhir-akhirnya siapa yang kalah? Ayo, siapa yang kalah? Dan siapa yang menang? Yang kalah siapa? Ayo, ya tahu hanya kita yuk aktif. Siapa yang kalah dalam cerita Musa dan Fir'aun ini? Adalah Fir'aun ya, yang kalah Fir'aun, betul, yang kalah Fir'aun. Nah, lihat super kekuatan kemampuannya ya, tapi ingat dalam lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan Fir'aun sedang kamu sendiri menyaksikannya. Jadi teman-teman sama dalam kehidupan kita. Bagaimana, izin Bang Samsul ini masuk ke poin intinya yang paling penting nih. Mungkin dengarkan audio aja barangkali kalau bisa masuk ke poin penting. Karena dalam hidup kita ini yang terjadi. Kita takut memulai, padahal ternyata Allah itu maha. Apapun tadi kalah. Karena ada satu hal yang kita harus pahami. Ada satu hal yang mungkin kita sendiri tadi belum sampai ke sana untuk betul-betul mendapatkannya. Ya, apa itu? Ini dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, di sini dia kuncinya teman-teman. Itu dia. Kita nggak dapat kunnya Allah. Nah, sekarang makanya kita seperti ini terjadi sama kita kok masih karena punya Allah itu kita dapatkan teman-teman, kawan-kawanku, keluarga menggunakan Allah. Nah kira-kira kawan-kawan mau nggak mendapatkan kunnya Allah? Mau ya biar mantap nih. Bagaimana caranya mendapatkan kun Allah? Ya Bismillah. Kita semua punya Allah itu karena mungkin kita sendiri selama ini memang tidak tahu atau kita memang tidak sampai ke sana pemikirannya, pemahaman kita. Nah alhamdulillah banyak yang mau. Kita harus betul-betul kembali ya kepada tadi kekuatannya tadi buku tadi bahwa kita ini sebenarnya posisinya di mana. Tapi ada sebelum masuk ke sana ya kita harus beryakin dulu bagaimana ketika menghadapi tadi berminta sama Allah ada the bargainingnya, tawar menawar kita. Nah sekarang bagaimana tawar menawaran kita nih dengan Allah? Sebenarnya kunnya tadi itu untuk mendapat kunnya tadi karena kita barangkali selama ini ada yang memang apa yang kita inginkan itu dengan tujuan tembok atau dinding tadi yang nggak tepat, salah, yaitu masih sempit niatnya, tujuannya. Nah, ya contoh di sini saya misalkan aja lah teman-teman, semua lah ya, Masya Allah Pak Nova udah hadir ya Pak Nova atau siapapun di sini.
Pak Joko, aminkan ya. Semoga menjadi orang triliuner. Wah, bahkan multi triliuner. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi multi triliuner. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau kita nih menjadi seorang multi triliuner, ya. Sekarang saya tanya nih. Nah, kalaulah ada orang, ini anggap nih teman-teman multi triliuner semua nih, teman-teman ya. Ada orang datang kepada teman-teman, minta uang, Pak, Bu, saya mau pinjam uang atau saya mau minta uang ya. Saya mau minta uang 2M. Kira-kira Bapak Ibu, apa pertanyaannya? Langsung memberikan atau ada pertanyaan apa? Ada? Bisa jawab? Silakan di kolom chat. Pak, Bu, saya butuh uang 2 miliar. Bisa dong saya dikasih? Apa pertanyaan dari kawan-kawan kira-kira? Untuk apa? Ya benar. Ini pertanyaan, untuk apa? Cukup 2M, itu Masya Allah. Nah, tapi saya jawab gini, Bang Joko. Saya jawab, Bang Joko. Iya, saya 2M itu untuk saya bisa beli mobil baru. Karena saya kan udah lama kerja. Mobil satu aja dari dulu, nggak enak lah. Saya mau mobil yang lebih besar, mobil Alphard. Dan juga saya ingin punya rumah yang lebih mewah. Saya pindah ke rumah di kompleks yang villa yang besar. Biar dilihat teman-teman, ya ini wajar lah dia sudah lama kerja, udah punya usaha ini misalnya. Nah, kira-kira teman mau ngasih nggak? Hah? Mau serius? Serius? Mau ngasih nggak kalau saya minta seperti itu? Enggak ya? Oh enggak lah, dikasih aja Masya Allah, dia ada yang luar biasa dermawan nih. Enggak, kenapa enggak? Karena tadi, wah ini untuk kebutuhan dia aja, maunya dia. Nah kita rubah, yuk, nih contoh lain. Saya datang lagi nih, ya datang. Saya datang lagi nih, Pak, Bu, saya butuh uang 20M. Kira-kira ketika saya minta 20M, Bapak Ibu nanya apa? Sama nggak? Sama ya? Untuk apa gitu ya? Nah, butuh uang 20M. Untuk apa? Pertanyaannya sama. Betul nggak Bapak Ibu? Kira-kira kalau saya minta, Bapak Ibu saya butuh uang 20M. Apa yang Bapak Ibu tanyakan? Sama ya? Untuk apa ya? Terus saya jawab, ini saya, ya Allah, ya semoga teman-teman juga, kita semua ya boleh aminkan. Karena ini saya juga punya impian juga memang. Ya Allah, ya teman-teman, Bapak Ibu, saya butuh uang 20M karena saya ingin membuat sekolah Islam, sekolah yatim tahfidzpreneur. Bagaimana nanti anak yatim, anak duafa, ya betul Bu, untuk apa ya Kak Riri ya? Saya jawab lah kan, untuk apa? Saya jawab, biar nanti saya bisa bangun sekolah Islam yang untuk yatim tahfidzpreneur, di sana bisa menghafal Quran, bahkan saya ilmu entrepreneur yang saya berikan, ilmu digital marketingnya saya berikan, ilmu spiritualnya saya berikan, dan semua anak-anak yatim duafa yang nggak mampu di sana sekolah gratis. Ya, kita buat sekolah gedung yang besar. Dan impian saya juga saya buat di sana, karena anak-anak yatim duafa ini, khususnya duafa yang nggak mampu ini, mereka ini kurang hiburan, kurang kesenangannya. Saya entah kenapa ingin tuh dia buat sekolah yang besar, tempat tinggal yang besar, ya di sana juga ada tempat bermainnya yang besar. Itu yang saya kebayang itu, karena waktu saya membawa anak-anak, ya Allah kasihan anak-anak yang nggak mampu, nggak bisa masuk, karena harus mengeluarkan uang banyak. Bisa buat, jadi di situ lengkap, ada tempat bermainnya yang juga lengkap. Nah, saya membangun masjid di pinggir jalan. Ya Allah, 20M itu Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu berikan ini? Semoga nanti juga Bapak Ibu ini dibuatkan mes-mes di mana atau tempat-tempat hotel di mana Bapak Ibu nanti boleh hadir datang ke sana, ke tempat saya itu nanti hadir karena ya gratis, boleh nginap, boleh belajar di sana, boleh apapun itu. Kira-kira Bapak Ibu mau ngasih nggak uang 20M itu? Cukup segitu, ya Allah, baik banget Bu Suri ya. Nih saya tambah lagi, Masya Allah, semoga berkah, amin. Ya memang saya, ya Allah, semoga Allah aminkan semua, kita juga punya ya, bukan hanya saya. Terima kasih kalau aminkan doa saya tadi, aminkan saya 20M kalau ada ya, semoga teman-teman juga ya Allah, kami di sini semuanya ya Allah. Ya itulah. Nah, itu teman-teman, karena apa? Nah, inilah rahasianya teman-teman, karena ketika kita sudah mulai meluaskan niat kita, tujuan kita, maka akan berubah. Ya, sama di sini. Luas. Jadi ada 3 teman-teman. Luas, standar, sempit. Nah, selama ini tembok kita, tujuan kita, ini kita selama ini sebenarnya kita targetkan untuk naik ke tempat tujuan kita ke atas itu udah benar. Apakah sudah kita meluaskannya, atau standar, atau sempit? Nah, ini yang penting. Nah, ini sama seperti tadi segitiga tadi, buku kekuatan niat tadi.
Nah, sebenarnya luas standar sempit ini kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan tadi sudah punya keinginan, harapan di awal tadi. Nah, itu tadi, apakah sudah betul-betul sesuai luas, standar, sempit, posisinya di mana? Nah, karena di sini ya, betapapun banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena sebab niat. Jadi karena niat, Bapak Ibu. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya itu juga karena disebabkan oleh niat. Nah, di sini ya semoga kita bisa berubah ya, bagaimana kita punya niat sekarang untuk bisa meluaskannya. Sama seperti tadi ya, yang di sini tadi segitiga kekuatan niat itu, kalau di sini tadi Bapak Ibu ada ya, tahu? Nah, ini masih sempit ya, masih sempit. Nah, kalau masih ada sampai sini ya merasa ya memang seperti ini ya, dilakukan aja lah. Nah, ini masih standar. Nah, ini kita coba jabarkan ya, lebih luas, ini standar. Nah, sama seperti tadi, mungkin kalau contoh ya, aku ingin jodoh, ingin punya jodoh. Kalaulah Bapak Ibu atau kawan-kawan nih ya, kakak-kakak yang adik yang ingin mau menikah, kalau seandainya kata-katanya, doanya, tujuannya aku mau dapat jodoh biar nggak dibilang diejek orang aja, masa nggak ada jodohmu, atau malu dibilangin orang nggak punya jodoh. Nah, itu niatnya sempit. Nah, tapi aku mau ada jodoh biar aku bisa menikah, itu masih standar. Nah, kalau luas bagaimana? Ya aku, ya Allah, semoga dapat jodoh sehingga aku bisa punya pendamping dalam hidupku, sehingga aku punya imam, sehingga kami bisa bersama-sama menggapai kehidupan ini untuk di jalan-Mu ya Allah, dan bisa kami berdakwah bersama-sama. Wah, itu Masya Allah luas. Nah, bisa ya diambil ya maksudnya. Atau contoh lain mungkin bisnis. Kalau bisnis mungkin aku kalau nggak punya bisnis nggak enak dibilang orang, masa kayak pengangguran aja harus punya bisnis lah, buat ini buat itu. Nah, malu dibilang orang. Nah, itu namanya sempit ya. Tapi kalau aku buat usaha lah, bisnis biar ada uang untuk hidupku, nah itu standar teman-teman. Tapi coba kalau kita luaskan bagaimana? Nah, aku punya bisnis ini akan buat hasilnya nanti keuntungannya untuk membangun sekolah. Kalau ada usahanya aku bisa menginfakkan ke anak yatim. Nah, apalagi kalau kita ada yatim fest, wah itu banyak jor-joran untuk bagi di sana. Nah, itu namanya luas. Ya, bisa ya, bayang ya posisinya itu sempit, luas. Nah, mungkin sama seperti ini. Karena kalau luas itu udah ke arahnya di sini. Ya, kenapa? Kepuasan rohani. Kita merasa kayak kita nih, kalau kita bisa berbagi buat banyak orang ketika kita dapatkan uang banyak, itu rasanya mendapatkan rohani kita puas, kepuasan rohani. Atau mungkin sampai ke sisi ini, gaining paradise. Merasa, wah ini, kayak sudahnya Allah. Ini kalau sampai di sini maka namanya sudah masuk ke luas. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang paling penting, ternyata di luar semua itu ada yang sangat luar biasa ya Allah. Saya sendiri baru merasakannya, ada yang lebih dari ini semua, yaitu amazing. Kalau Bapak Ibu bisa sampai yang puncaknya, yang satu ini, Allah. Apa itu? Masya Allah, maaf. Amazing nggak keluar ya? Belum. Nah, apa itu amazing Bapak Ibu? Tapi nanti insya Allah Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ya atau kawanku semua, mungkin tadi cerita Nabi Musa, kita lihat cerita dari yang lain. Mungkin teman-teman, kawan-kawan semua ada cerita dari Nabi dan Rasul, ada lah ya. Seperti cerita Nabi Zakaria ya, ketika tidak punya anak, sampai tua pun tidak punya anak, tapi apa niatnya? Minta sama Allah tetap, ya Allah, walaupun aku sudah tua, renta, tidak bisa apa-apa, bahkan istriku mandul, tapi aku tidak pernah, ya Allah, merasa apapun yang kau berikan itu tetap merasakan menerima. Nah, dia terus tidak ada kecewa selama ini, tetap menerima ya Allah, karena aku yakin ya Allah Kau keberikan. Nah, seperti itu teman-teman, dan banyak kisah Nabi dan Rasul. Mungkin kau Nabi dan Rasul deh yang dekat aja lah dengan kita. Ya mungkin dengan guru-guru kita, para trainer atau motivator atau inspirator, dan mungkin dakwah ustadz-ustadz kita itu gimana coba? Banyak nggak mengajak untuk kepada kebaikan. Dan ketika itu apa yang terjadi? Kenyamanan, ketenangan jadi lebih baik. Nampak itu. Nah, mungkin nggak usah lebih jauh, lebih dekat lagi mungkin ke dalam diri kita. Ya, ke dalam diri sendiri, bagaimana? Ya Allah, kalau aku, kalau teman-teman, kawan-kawan menolong orang lain, apa yang terjadi? Merasa nggak ada rasa bahagia, rasa tenang? Nah, itulah dia teman-teman. Ketika kita betul-betul sudah turun, kita betul-betul sudah ingin meluaskan niat kita untuk membuat orang lain, maka akan
Nah, disinilah ya waktu di sana ada sudah masuk asar ya, jauh ya. Nah, di sini sama-sama bisa kita baca ya. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup atau tidak selalu ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan, selalu merasa cukup atau ada dalam hatinya. Allah Akbar. Dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan dan tidak dunia datangnya. Ini diskusi teman-teman. Jadi banyak ya teman-teman. Nah ini sebelumnya saya ingin bagaimana kita agar betul-betul mendapatkan pertemuan kita ini, tentunya kita langsung praktekkan. Mau teman-teman ya, di sisa waktu beberapa menit terakhir ini kita akan praktekkan. Siap ya teman-teman? Siap. Ini yang jauh boleh mungkin apa izin sholat ya. Kita praktek ya, mau? Siap ya? Ayo, mana nih? Siap? Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya ada langkah-langkah yang teman-teman harus pahami dulu, betul-betul dapatkan. Pertama, ini dia, langkah untuk meluaskan niat. Yuk, ini betul-betul tanamkan ya dalam pikiran, ya Allah, aku dapatkan ini, aku amalkan ini ya. Bismillah, kita coba ya. Yang pertama, ketika teman-teman kembali nanti ya, ada tadi keinginan-keinginan yang banyak, tanya diri teman-teman. Ya, tanya diri. Oke? Jadi tanya diri sebelum meminta kepada Allah, maka tanya diri sendiri kita, ya Allah, aku pingin jodoh. Kenapa kok masih belum dapat ya Allah? Ya Allah, aku pingin lunas hutang. Kenapa nggak lunas-lunas ya Allah? Nah, setelah tanya diri, jujur mengakui kalau seandainya ternyata memang selama ini kita masih sibuk untuk duniawi kita, sibuk untuk urusan kita, untuk kepentingan kita, egonya kita, nafsunya kita. Nah, iya ya Allah, selama ini aku pingin jodoh hanya karena malu tengok orang, aku nggak punya jodoh, karena aku nggak punya anak, malu nggak punya anak, bilang orang kok kamu nggak punya anak, udah lama kawin. Oh, kenapa kok nggak ada rumah juga, atau kenapa nggak umroh juga udah lama. Nah, kalau masih seperti itu, akui, jujur mengakui bahwa sempit ya Allah, selama ini ternyata ya Allah, memang sempit masih ya Allah. Nah, baru yang ketiga, ini langkahnya penting teman-teman ya, harus diikuti ya. Yang ketiga, istighfar. Nah, setelah teman-teman tanya diri dan mengakui jujur ya, bahwa sempit ternyata selama ini, istighfar, minta ampun ya Allah, maafkan ya Allah, selama ini ya Allah, bukan maksud hamba ya Allah. Sama saya juga, saya merasakan kalau dulu mengisi ya mungkin ingin dilihat orang hebat dan lainnya, makanya saya mencoba merasa sekarang ini berubah. Ya Allah, sekarang ini betul-betul beda ya Allah, apa yang hamba lakukan ini ya Allah, betul-betul karena Engkau ya Allah. Tidak lain hanya Engkau ya Allah, tidak ada label hebat apapun yang hamba inginkan sekarang ini ya Allah. Nah seperti itu, Rahmat, jangan karena ingin dicap orang hebat ini itu. Nah seperti itu akui. Nah baru istighfar, astagfirullah. Nah baru setelah itu luaskan. Nah dapat empat-empatnya teman-teman, insya Allah akan dapatlah insya Allah keajaiban itu. Nah, luaskan, udah tahu tadi ya, seperti tadi, bagaimana meluaskan niat kita, ya, mengingatkan kepada Allah, semuanya kepada Allah, kembali ke jananya Allah, menguatkan kepada Allah apa yang ingin kita raih itu. Ya, jadi insya Allah, kalau kita sudah sampai ke sana, maka yakin Allah akan wujudkan. Nah, nanti apa yang teman-teman inginkan tadi juga sama seperti itu ya. Jadi silahkan nanti kita langsung praktek di sini. Nah, 5 menit ya kita semoga sampai lah ya. Siapkan teman-teman dirinya, kita akan langsung praktek bagaimana kita bisa lakukan langkah ini. Mungkin kita ulangi ya, pertama tanya diri, jujur mengakui, istighfar, dan juga meluaskan. Ya. Baik, sudah, kita langsung saja praktek. Silakan teman-teman, bisa sama-sama kita praktekkan ya. Mungkin teman-teman bisa dengarkan sambil dengarkan saya sambil menutup mata. Yuk, sama-sama kita tutup mata, pelan-pelan kita tarik nafas. Oke, tarik nafas pelan-pelan, tahan, buang, ya, silakan. Kita praktekkan lagi, tarik nafas lagi. Oke, tahan, buang, syukur pada Allah. Alhamdulillah, tarik nafas. Nah, sekarang yuk dalam pejaman mata ini sama-sama kita ingat langkah-langkah tadi, ya. Teman-teman ingat, coba. Sekarang ingat, tadi teman-teman punya keinginan, ya. Tanya diri teman-teman, kawan-kawan. Tanya kepada diri masing-masing, apakah
keinginan itu, ya silakan. Kenapa teman-teman mau semua masalah, teman-teman mau keinginan teman-teman itu tercapai? Bisa teman-teman sebut nama teman-teman. Wahai Rahmat, ya sebut namanya masing-masing. Wahai Rahmat, apa yang kau lihatkan sekarang ini, selama ini, ingin jadi trainer terkenal, ingin dikenal banyak orang. Apakah seperti itu? Nah, akui kalau memang iya. Ya Allah, ternyata Rahmat, kalau itu masih sempit, coba merenung kita, coba Bapak Ibu, teman-teman semua, ya rasakan satu demi satu pertanyaan keinginan. Kalau benar, ya benar, katakan memang seperti itu. Dalam hati kita itu jujurnya memang salah, sempit selama ini. Setelah jujur mengakuinya maka istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah istighfar maka langsung masuk yang keempat. Bayangkan ya, semua tadi yang Bapak Ibu inginkan, semua sekarang bisa terwujud dengan membuat. Ya, contoh tadi yang mau nikah atau belum ada jodohnya, bagaimana cara memuaskannya? Ya sama-sama, ya semua ya langsung praktekkan. Ya contoh tadi yang mau nikah, ya Allah, memang salahku selama ini. Sekarang aku melakukannya itu dengan semoga untuk berada di jalan ya Allah, dan kami bisa bersama-sama berdakwah juga dan kita. Nah, kan enak ya. Kalau selama ini nggak punya uang atau usaha, ketika punya uang nanti Allah akan banyak berinfak untuk anak yatim, membangun masjid, membangun ini dan lainnya. Silahkan sampaikan. Nah, apalagi teman-teman tadi yang mau lunas utang, silahkan ikuti tadi ya. Tanya dirinya, lunas utang selama ini karena hanya takut dikejar sama debt collector. Ya, akui salah sempit selama ini kalau hanya itu. Ya, istighfar, astagfirullah, ya Allah. Sekarang luaskan, lebih baik bisa nanti menyelesaikan utang-utangku, membuat mereka yang mengejar utang untuk senang, dan aku bisa punya uang jadinya dari investor dan lainnya. Nah, luaskan ya teman-teman semua. Nah, inilah teman-teman, kalau teman-teman sudah fundamental of miracle life. Inilah dia keajaiban yang insya Allah akan datang kepada teman-teman. Bersiaplah untuk merasakannya. Insya Allah Allah jatuh cinta kepada teman-teman semua. Itu dia. Terus rasakan bagaimana nanti Allah itu semakin sayang. Allah bisa kita lanjutkan ya. Udah 5 menit. Nah sekarang untuk itu semua teman-teman. Ya, kita di sini tadi ada kira apa segitiga ini. Ada satu tadi yang saya sampaikan, yang paling bawah tadi apa, sempit, luas, dan teman sudah bisa tadi 4 langkah itu, insya Allah teman-teman bisa merasakan satu yang luar biasa. Apa itu yang paling dahsyat, yaitu amazing. Allah, kita betul-betul hanya inginkan kesenangan Allah. Kita Allah, aku terubah ini karena panggilanmu ya Allah, aku panggilanmu ya Allah. Aku semua ingin bangun sekolah, ingin bangun ini semua hanya untuk ya Allah. Harapkan ridhomu ya Allah. Senang ya Allah, engkau senang. Semoga kita bisa mencapai titik puncak ini teman-teman. Ya, kita sampai, dan ini semua teman-teman, alhamdulillah mereka yang betul-betul mengamalkannya, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau dalam perintah kelas PPA, ya itu sudah tahu, ya apa? Maka EOA, apa itu? Ini dia, employee of Allah. Kalau teman-teman sudah sampai employee-nya, gak ada apa-apanya semua ini karena Allah semuanya ya teman-teman. Karena apa? Seorang employee of Allah, ya ingat, nah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hak employee of Allah. Teman-teman, semoga kita bisa menjadi bagian dari employee of Allah. Apa itu? Kita menjadi karyawan Allah. Kita menjadi orang-orang yang siap untuk mewakafkan. Insya Allah, kalau kita sudah sampai sana, ya apapun dalam hidup ini teman-teman, hanya untuk Allah. Maka, karena itu semua sudah banyak yang membuktikannya. Dan sekarang, bahagialah teman-teman. Karena teman-teman insya Allah bisa langkah-langkahnya lakukan, praktekkan. Insya Allah, Allah kasih mudah. Amin. Inilah inti dari intinya apa yang sudah kita pelajari. Teman-teman mendapatkan betul-betul kesimpulan yang luar biasa yang bisa membuat diri teman-teman employee Allah. Nah di sini bukan hanya ya sekedar ngomong, ini itu sudah langsung sampai riset sampai tahu betul dia. Nah ini langsung kita buktikan lah. Ini salah satu pada Mei ya, 2012. dari kita tonton ya. Memutuskan resign untuk menjadi seorang entrepreneur dalam 3 bulan. September 2012, kegelapan memaksa dirinya
lakukan yang hidup hingga sampailah kepada titik ketiadaan. Maka tidak ada kata lain untuk menjadi sebenar-benar hamba dan memutuskan untuk kembali pulang padanya menjadi employee of Allah. Ilhamkan sebuah hadiah indah yang dititipkan bagi sebanyak, sehingga lahirlah 5 poin kunci untuk menanamkan sebuah pemahaman betapa Allah mencintai hambanya. Memberi hidup pada hati yang lama gersang lagi mati untuk mengantarkan seorang hamba menjadi termanifestasikan dalam bentuk sebuah training bertajuk Pola Pertolongan Allah yang perdana diadakan di Jakarta November 2014 dengannya melalui sahabat-sahabat terbaik yaitu Helmi Faisal dan Sony Abikim yang semakin membuat PPA ini ke seluruh penjuru dunia hingga lahirlah sebuah visi menjadi lembaga terdepan yang terus berinovasi untuk mewujudkan peradaban bertauhid. Misi menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam sehingga lahirlah banyak employee of Allah. PPA semakin tersebar luas dengan izinnya sehingga perlu dikelola dengan baik. Maka jadilah kantor rumah penggagas PPA. PPA semakin berkembang sehingga akhirnya menyewa sebuah ruangan di Rawamangun. Di ruang sederhana inilah PPA Institute di dalam persaudaraan PPA, dan muncullah para employee of Allah ini di banyak titik di Indonesia yang mewakafkan dirinya untuk umat. Telah banyak kegiatan keluarga besar PPA dengan hadirnya berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti GJB tingkat internasional di 105 kota, healthcare, mobil kemanusiaan, PPA siaga, visi membumikan tauhid ini semakin Allah kuatkan dengan bergabungnya puluhan trainer yang siap membersamai langkah di dalam meninggikan asma Allah. Hingga kini PPA hadir dengan berbagai program pembinaannya seperti Private Class, PPA for Kids, PPA for Healing, PPA for Business, PPA for Family, dan Sekolah Cinta PPA. Training PPA ini dengan izin Allah telah terselenggara 105 kota di 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dengan total alumni lebih dari 70.000. Buku-buku perjalanan cinta padanya dan menjadi bestseller yang alhamdulillah tercatat sudah ribuan testimoni keajaiban yang dialami alumni selepas mengikuti training dan membaca bukunya. Dari keluarga besar PPA, maka PPA Institute kembali diamanahkan dengan hadirnya PPA Tour and Training dan juga mendapatkan penghargaan langsung dari Syekh Ahmad Sudes di tanah bagi para penyeru-penyerunya. Selain yang telah disebutkan, kini Allah kembali amanahkan PPA Institute dengan adanya sempit menjadi 2 buah gedung bertingkat. Sebuah titipan untuk memulai kerja-kerja besar untuk mewujudkan peradaban bertauhid. Maka keutuhan visi dan misi sesungguhnya dari PPA ini dalam kendaraan ini, yaitu mengagungkan nama Allah, bukan nama PPA. Membangun peradaban yang Allah sebagai pusatnya untuk more impact. Jika tujuan hidupmu untuk membesarkan agamanya, maka alam semesta tubuh dan puncak keindahan terindah adalah menatap wajahnya. Oke, baik teman-teman. Jadi ini satu poin, dan nanti teman-teman boleh ikut kelas PPA-nya ya, insya Allah hadir di kota teman-teman semua. Dan di sini alhamdulillah saya di Medan dan teman-teman di Medan ini ada kabar gembira nih, kabar baik. Ya alhamdulillah ini video ini yang mengubah diri saya seperti sekarang ini teman-teman. Ya teman-teman semua, keluargaku, kalau kita ingin berubah, kita ingin ambil yang baiknya, dan saya ingin berbagi ya beban mendapatkan yang lebih baik. Nah, jadi saya menyampaikan ini karena saya sendiri sudah ikut berikut kelas ini sampai 3 kali teman-teman. Dan insya Allah ini akan ada yang bulan Mei ini yang keempat, insya Allah saya akan ikut juga. Dan kabar gembira dari teman-teman yang di Medan apa itu? Ya ini dia. Insya Allah ini nanti hari Sabtu. Jadi kalau teman-teman di Medan boleh, nah kontak saya siap, saya support ya, sama-sama kita series jalan, kita bersama-sama untuk bergandengan sampai karena kita bisa mengulanginya di sini teman-teman.
Nah, di sini alhamdulillah banyak ya kesempatan kita belajar di sini bisa lihat. Dan juga di sini kita bisa lihat buku-bukunya juga bisa, kalau nggak ikut privat kelasnya boleh dari buku-bukunya. Atau juga ada juga hal lain yang lain. Ini ada bisa di-download di Play Store dan App Store, yaitu Amazing Riyadhah. Dan inilah teman-teman, ya banyak yang kita bisa pelajari. Namun dari semua itu yang sudah kita pelajari satu ya sesi ini apa itu? Ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Luaskan niatmu, maka Allah akan luaskan gitu. Nah ini dia. Ini kata Allah, inilah dia. Luaskan niatmu, maka Allah akan luaskan gitu. Ya, dan kita baca sama-sama ya, supaya bisa termasuk ke pikiran kita, hati kita teman-teman. Saat ini teman-teman sudah banyak mendapatkannya dan bahkan kesimpulannya juga sudah dapat. Semoga berikutnya teman-teman akan mulai merasa betul-betul pada Allah semuanya. Wah ini sih ya, bukan hanya bersama ini sih. Itu saja mungkin pertemuan kita untuk hari ini. Karena waktu juga sebentar lagi habis ya, nah, silakan teman-teman ada perasaan apa tadi alhamdulillah sudah rasakan setelah mengikuti, karena inilah kesimpulannya akhir dari pembelajaran kita ya. Apa itu? Luaskan niatmu, maka Allah akan luaskan itu. Rasakan keluargaku semua di sini, silakan. Apa yang dirasakan, sampaikan dan kita doakan kembali ya. Semoga itu membuat berkah, mau jadi apapun kan juga. Masya Allah ya, Pak Joko, terima kasih ya atas pencerahannya dan lain-lainnya ya. Saya baca.